Pernah nggak merasa seperti berlari di tempat? Seberat apapun usaha, hasilnya selalu mentok di titik yang sama. Kita sering menyalahkan ekonomi, lingkungan, atau nasib. Tapi, apa jadinya jika kunci sebenarnya ada di dalam pikiran kita sendiri? Video ini bukan tentang motivasi kosong. Ini adalah panduan praktis untuk membongkar mindset yang membatasi dan membangun pola pikir sukses yang akan membawamu melampaui segala rintangan. Kita akan bahas langkah demi langkah, dari identifikasi mental block hingga strategi konkret untuk mengubahnya. Pernah nggak sih mengalami ini? Lu sudah kerja keras, lembur, ngikutin semua rules yang ada, tapi kok kayaknya nggak ada kemajuan. Hasilnya segitu-gitu aja. Lu merasa terjebak dalam sebuah siklus yang sama. Lu mulai nyalahin kondisi, nyalahin bos, nyalahin situasi. Indonesia susah buat berkembang, atau orang kayak gue mana bisa sukses di kondisi kayak gini. Kalimat-kalimat itu adalah jeruji penjara. Tapi penjara yang paling berbahaya. Bukan penjara besi, tapi penjara pikiran. Dan hari ini, kita akan membongkar penjara itu bersama-sama. Kita akan bicara tentang bagaimana mengubah mindset kita, yang merupakan senjata paling ampuh untuk menghancurkan kendala dan mencapai kesuksesan yang kita inginkan. Pertama, kita mesti kenali dulu musuhnya. Psikolog Carol Dweck membagi pola pikir menjadi dua, fixed mindset dan growth mindset. Apa itu fixed mindset? Ini adalah pola pikir yang percaya bahwa kecerdasan, bakat, dan kemampuan kita itu sudah tetap, bawaan lahir. Hasilnya, mereka menghindari tantangan karena takut gagal dan terlihat bodoh. Mereka mudah menyerah saat menghadapi halangan. Mereka menganggap usaha itu sia-sia. Kalau emang pinter, nggak perlu usaha keras. Mereka mengabaikan kritik yang membangun, karena menganggapnya sebagai serangan pribadi. Mereka merasa terancam dengan kesuksesan orang lain. Kalimat khasnya, gue emang dari sononya nggak jago public speaking, atau dia aja yang punya koneksi, gue mana bisa. Lalu, apa itu growth mindset? Ini adalah keyakinan bahwa kemampuan dasar kita bisa dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Otak dan bakat itu hanya titik awal. Hasilnya, mereka mencintai tantangan dan melihatnya sebagai kesempatan belajar. Mereka gigih dan pantang menyerah. Halangan adalah bagian dari proses. Mereka melihat usaha sebagai jalan menguas mastery. Proses adalah kunci. Mereka belajar dari kritik dan mencari umpan balik untuk jadi lebih baik. Mereka mencari inspirasi dari kesuksesan orang lain. Kalimat khasnya, saya belum bisa, tapi saya akan belajar. Atau, kegagalan ini mengajarkan saya sesuatu. Nah, sekarang tanya ke diri lo sendiri. Mayoritas pola pikir lo yang mana? Jujur aja, mengenali adalah langkah pertama untuk berubah. Fixed mindset itu muncul dalam wujud mental block. Ini beberapa yang paling umum. 1. Rasa takut yang melumpuhkan, takut gagal, takut dijudge. Akar masalah, memandang kegagalan sebagai akhir, bukan bagian dari proses. Cara mengatasi, reframe kegagalan. Ganti kalimat saya gagal dengan saya belajar. Setiap kegagalan memberikan data berharga tentang apa yang tidak bekerja. Tanya, apa yang bisa saya pelajari dari ini? 2. Zona nyaman yang menipu. Akar masalah, otak kita terprogram untuk mencari rasa aman dan familiar. Tapi semua magic terjadi di outside comfort zone. Lakukan hal kecil yang baru setiap hari. Nggak perlu langsung terjun bebas. Mulai dari hal kecil, coba rute baru ke kantor, belajar skill baru 15 menit sehari, ngobrol dengan orang yang berbeda. Latih otakmu untuk terbiasa dengan ketidaknyamanan yang terkendali. 3. Pola pikir instant gratification. Akar masalah, terbiasa dengan dunia yang serba cepat, scroll media sosial, pesan antar cepat. Kita ingin sukses juga datang instan. Fokus pada proses, bukan hasil. Nikmati perjalanannya. Rayakan progres kecil. Buat sistem dan kebiasaan, bukan hanya mengejar goal. Ingat, bambu butuh 5 tahun untuk membangun akar sebelum akhirnya tumbuh 30 meter dalam 6 minggu. 4. Lingkungan yang toksik dan tidak mendukung. Kita adalah rata-rata dari 5 orang yang paling sering kita habiskan waktu. Jika mereka pesimis dan suka menjatuhkan, sulit untuk tetap positif. Kurangi energy drainer, cari energy giver. Batasi interaksi dengan orang-orang negatif, cari komunitas, mentor, atau teman yang punya visi berkembang. Lingkungan yang tepat akan mendorongmu naik. 5. Self-talk yang negatif, si tukang gosip dalam diri. Percakapan dalam kepala kita seringkali adalah kritikus terkejam. Cara mengatasi, sadari dan ganti. Setiap kali lo dengar suara itu bilang, lo nggak bisa, lawan dengan bukti. Saya belum bisa, tapi saya sudah berhasil melewati. Ganti saya harus dengan saya memilih untuk mengembalikan rasa kendali. Oke, kita udah tahu musuhnya. Sekarang, bagaimana membangun growth mindset itu menjadi kebiasaan? Ini action plan-nya. 1. Jadilah pembelajar seumur hidup, curiosity is key, bacalah buku di luar bidang lo, ikuti kursus online, dengarkan podcast, tanya mengapa dan bagaimana pada ahli. Jadilah spons yang haus pengetahuan. 2. Tetapkan goals yang jelas tapi fleksibel pada prosesnya. Punya target akhir, goal, itu penting tapi fokuslah pada sistem kecil harian.
proses goals yang akan membawamu ke sana. Goal bisa bahasa Inggris selancar. Proses goal, latihan 30 menit di aplikasi setiap hari. 3. Rayakan kemenangan kecil dan progres sekecil. Walaupun lo berhasil bangun lebih pagi, rayakan. Lo berani presentasi, rayakan. Ini melepaskan dopamin yang menguatkan kebiasaan positif. 4. Praktikkan rasa syukur, gratitude. Setiap hari, tulis 3 hal yang lo syukuri. Ini melatih otak untuk mencari hal positif, bukan hanya hal negatif, dan mengurangi mentalitas korban. 5. Kelilingi diri dengan orang-orang yang sudah di level yang lo inginkan. Bergaul dengan orang sukses bukan untuk sombong, tapi untuk melihat bahwa itu mungkin. Pola pikir itu menular. 6. Latih mental dan fisik secara seimbang. Olahraga teratur, makan bergizi, dan tidur yang cukup. Pikiran yang sehat ada di dalam tubuh yang sehat. Sulit punya mindset positif jika fisik lemas. Ini bukan teori kosong. Lihat saja sekitar kita. Banyak sekali contoh, ini growth mindset dalam action. Bob Sadino, memulai dari bawah, tidak takut dicemooh, dan membangun bisnis dari mindset yang tidak biasa. B.J. Habib, percaya bahwa anak bangsa bisa membuat pesawat terbang, melampaui segala keraguan dan keterbatasan. Mungkin teman lo sendiri, atau bahkan lo sebelumnya, yang sudah berhasil mengubah sebuah keyakinan negatif. Mereka bukan superhuman, mereka manusia biasa yang memilih untuk memiliki pola pikir yang berbeda dalam menghadapi kendala yang sama, bahkan lebih besar. Jadi, kendala itu akan selalu ada. Ekonomi mungkin sulit, kompetisi mungkin ketat, keadaan mungkin tidak ideal. Tapi yang membedakan orang yang sukses dan yang tidak adalah respons mereka terhadap kendala itu. Apakah mereka menjadikannya alasan untuk berhenti atau bahan bakar untuk mencari jalan lain? Perubahan mindset bukan terjadi dalam semalam. Itu adalah perjalanan seumur hidup, tapi dimulai dari satu langkah. Pilih satu mental block yang paling sering lo alami dari tadi, dan pilih satu strategi untuk melawannya, mulai besok. Tantangan untuk kalian. Tulis di komentar satu perubahan mindset kecil yang akan kalian coba minggu ini. Misalnya, ganti kata "saya gagal" dengan "saya belajar". Mari kita saling menginspirasi. Jika video ini membuka pikiran kalian, bantu channel ini dengan cara like, subscribe, dan share ke teman-teman yang perlu dengar ini. Karena sukses itu bukan tentang menghilangkan kendala, tapi tentang tumbuh lebih besar daripada kendala tersebut. Terima kasih, dan sampai jumpa di video berikutnya.